Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muiz yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat belasan tersangka. Korupsi mencuri harapan, masa depan, dan mimpi kita. Kita sering mengeluh tentang layanan publik yang lambat, pembangunan yang tidak merata, dan juga janji yang tidak ditepati. Semua itu berakar pada satu penyakit, yaitu korupsi. Nah, kembali lagi bersama saya dalam Rendang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai korupsi. Korupsi bukan hanya kasus yang besar, tetapi juga kasus korupsi bisa datang dari hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan mendengar langsung suara integritas dari masyarakat. Oke, baik. Di sini kita akan mewawancarai salah satu warga setempat. Nah, Bu Maya, menurut Anda apa sih korupsi? Korupsi pemanfaatan wewenang untuk kepentingan pribadi yang dimana mengambil hak yang bukan milik kita. Nah, baik, itulah tadi wawancara mengenai Bu Maya. Terima kasih ya Bu Maya. Misma, apa contoh integritas yang paling sulit kamu lakukan di kampus? Jujur, saat tugas kelompok kadang ada terjadi menghilang, tapi saya harus berani bilang tidak saat atau mengambil jalur pintas saat mengurus administrasi korupsi kecil di kampus. Bisa jadi bibit korupsi yang besar di masa depan. Oke, baik, terima kasih Kak Misma atas wawancaranya. Ya, itulah tadi hasil wawancara dari Kak Misma mengenai integritas yang ada di kampus. Bu Yohana, dampak korupsi apa yang Anda rasakan di lingkungan sekitar Anda? Ya, jelas. Jalan depan rumah saya berdaun rusak. Bantuan sosial tidak merata. Padahal itu kan uang yang diberikan kepada rakyat, tapi dicuri. Anak-anak jadi korban. Oke, baik Bu Yohana, itulah tadi hasil wawancara dari Bu Yohana mengenai dampak dari korupsi masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, baik ke sana. Apa pesan Anda tentang melawan Korupsi itu adalah penyakit hati dan melawan itu harus dimulai dari kita sendiri. Berani jujur itu hebat, jangan benarkan yang salah. Kalau melihat kecurangan, jangan diam, segera melakukan. Nah, itulah tadi pesan ke sana mengenai tentang melawan korupsi. Sekian dan terima kasih. Integritas adalah pilihan. Pilihan itu bisa jadi tangan saya, tangan Anda, dan tangan kita semua. Nah, kita sudah mendengar suara dari mereka. Mereka berpejabat tinggi, mereka adalah kita. Mereka menyuarakan keresahan. Dan yang terpenting, mereka menyuarakan harapan. Harapan untuk Indonesia yang bersih.